Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Jumat 18 November 2022. Saya akan bercerita tentang kehebatan bangsa-bangsa di dunia ini. Kehebatan bangsa-bangsa di dunia ini bukan dibangun oleh satu orang atau dua orang. Cerita satu orang itu cerita Nabi Adam dulu. Kalau cerita sekarang ini adalah teamwork namanya. Satu organisasi. Jadi satu urusan besar itu pasti akan ditangani oleh satu organisasi sehingga dia bisa menjadi besar. Nah, cerita Ratu Adil itu sebetulnya cerita tentang teamwork. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW juga teamworknya yang di Mekah yang berjumlah 13 orang itu disiapkan selama 13 tahun di Mekah. Nah, ketika mereka ke Madinah, jenderal-jenderal yang sudah disiapkan 13 tahun di Mekah itu menjadi teamwork di Madinah. Sehingga lahirlah kemenangan dari umat Islam dengan teamwork yang terbentuk dari Mekah dan mulai efektif di Madinah. Demikian juga dengan Republik Indonesia. Dulu ada Amerika 50 orang yang menyusun kemerdekaan Amerika itu adalah teamwork. Ada yang membaca Quran terjemahan seperti Thomas Jefferson, ada yang ahli hukum, ada yang tuan tanah. Mereka bekerja sama untuk menyusun satu konsep negara Amerika. Jadi salah satu adalah Thomas Jefferson yang mempelajari Al-Quran terjemahan, yang dia berpendapat negara itu tidak bisa diletakkan agama di situ karena beragama itu tidak ada paksaan. Nah, demikian juga waktu Republik Indonesia ini akan merdeka, ada teamwork. Teamwork itu sudah lama, bergenerasi disusun. Mulai dari Pangeran Diponegoro, sebelumnya ada Sultan Hasanuddin. Nah, teamwork ini nggak putus, mereka bersusun dalam satu Liga Nusantara dulu. Sampai mereka berhasil mengusir penjajah asing gitu. Nah, hari ini juga setelah kemerdekaan 77 tahun merdeka, memang luar biasa, kita kembali lagi ke zaman jahiliyah. Pemimpin-pemimpin kita semuanya terlibat dalam korupsi massal. Sampai terjadi pembunuhan sesama aparat, memegang senjata, itu udah bukan rahasia lagi. Kebrutalan, kerakusan kekuasaan sejak Bung Karno mau berkuasa seumur hidup. Lalu Soeharto 32 tahun. Ya, keserakahan kekuasaan ini bukan pribadinya Presiden Soekarno atau Soeharto dan lain-lain, tapi adalah keserakahan orang-orang di sekitarnya yang mengatasnamakan mereka, yang sebetulnya orang-orang itu bukan orang-orang baik, orang-orang yang menikmati kemerdekaan, bukan pejuang-pejuang kemerdekaan. Mereka cuma bisa upacara-upacara kemerdekaan aja, atau bikin pesta-pesta mewah seperti G20, tapi sebetulnya mereka cuma menghabiskan aja gitu. Ya, negara kita penuh utang segala macam, manajemen negara yang nggak keruanan gitu ya. Walaupun menurut mereka bagus ya, namanya juga memang udah sifatnya. Orang yang berbuat salah juga ngerasa perbuatannya benar. Sekarang ini orang yang berbuat benar malah
takut menyatakan kebenaran karena begitu hebatnya oligarki hari ini. Jadi nanti ada teamwork. Ratu Adil itu akan dibangun oleh teamwork, kerjasama dari orang-orang yang ingin mengembalikan negara ini pada poros Pancasila yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah tugas dari pencipta alam semesta untuk memperbaiki keadaan. Nah, dalam perjalanannya mereka itu menyatu ruh orang-orang yang berbuat baik ini dalam satu sistem. Nah, sistem itulah yang dibilang Ratu Adil. Sistem yang memberi kebaikan. Jadi bukan personal, person to person. Itu yang personal satu itu cuma pencipta alam semesta. Kalau manusia ini tetap dalam bentuk banyak gitu. Cuman dia menyatu karena kesatuan dari ruh-ruh orang-orang beriman, para solihin ini, itulah singgasana pencipta gitu loh. Jadi mereka akan menjalankan apa yang telah tertulis di dalam Iqra. Mereka adalah orang-orang yang paham Iqra, membaca petunjuk dari pencipta, sehingga mereka memperoleh kekuatan dari pencipta langit dan bumi untuk memperbaiki keadaan. Demikian sedikit gambaran bahwa di era sekarang ini adalah era organisasi, manajemen modern. Jadi ada satu manajemen yang nanti akan menjalankan kebenaran. Kalau saya bilang itu namanya manajemen level 6. Karena sebelumnya udah ada manajemen level 5. Di mana orang-orang menentukan kebijakan bersama. Nah, manajemen level 6 ini adalah orang-orang baik itu menentukan tujuan bersama yang sesuai dengan petunjuk pencipta langit dan bumi, sehingga terjadilah keselarasan alam lagi gitu. Nah, cuman ya itu tadi, setelah terjadi kemenangan, ya mungkin ini kemenangan terakhir, maka dibilang Ratu Adil akhir zaman. Jadi pencipta akan melakukan satu perbaikan keadaan alam sebelum alam semesta ini juga berakhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.